Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, dan hari ini kami mau dengar firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan buat setiap kami, dan apa yang kami dengar, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan kami hanya mendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sekali lagi berikan kami roh pengertian Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu, dan kami gak salah jalan Tuhan. Supaya kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan setiap hari. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi ya Tuhan Yesus, cerahi pikiran kami dan terangi segala pikiran kami, supaya kami boleh berpikir seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu yang akan mengubah pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Wow. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal ke-5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Tuhan jelas katakan buat saudara dan saya bahwa setiap kita adalah garam dunia. Fix. Kamu adalah garam dunia. Bukan ditulis di sini kamu adalah setengah garam ya. Setengahnya lagi kamu adalah ya batu. Enggak, Tuhan jelas katakan di ayat ini, di dalam Matius 5 ayat 13, bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau garam dalam hidup kita ini sudah menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain kita dibuang dan diinjak orang. Kalau hidup kita tidak asin lagi, itu hanya dibuang orang dan diinjak-injak orang aja. Kasian, banyak hidup kekristenan pada akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Potensi-potensi yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita tidak pernah kita pakai dan tidak pernah kita gunakan. Makanya potensi yang besar itu ada di mana sekarang? Ada di kuburan. Berapa banyak orang mati yang belum keluar potensinya, belum mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Wow, sangat-sangat tragis. Biar hidup setiap kita menjadi asin, itu mengeluarkan setiap potensi-potensi yang ada yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, dan kita berfungsi dan kita berguna. Bukan hidup ini akhirnya diinjak orang dan dibuang orang, tetapi hidup kita berdampak, memberikan rasa asin kepada orang lain. Garam di sini adalah tentang rasa. Apakah hidup setiap kita ini memberikan rasa kepada orang lain? Rasa apa yang kita berikan kepada orang lain? Rasa asinkah? Sehingga ketika orang tuh kalau makan yang asin-asin, itu pengennya minum kan? Kalau orang sudah merasakan asin dalam kehidupan setiap kita, dan orang merasa haus pengen ketemu Tuhan. Kalau orang lihat hidup kita, orang merasa haus pengen berjumpa dengan Tuhan. Wow, hidup kita berdampak dan menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai hidup kita ini udah gak asin lagi, sehingga orang rasanya sebel banget dekat kita. Kalau kita datang rasanya orang pengennya menghindar aja dari kita. Awas dia datang tuh, dia yang suka ngomong-ngomongin orang tuh. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, biar hidup setiap kita ini memberikan rasa asin. Ketika kita berdampak buat orang lain, orang lain merasa haus ketemu Tuhan. Orang merasa haus pengen berjumpa dengan Tuhan karena hidup setiap kita. Dan itu sangat berdampak pada akhirnya. Dan Tuhan merindukan setiap kita memberi rasa asin itu kepada banyak orang. Jelas sekali bahwa fix bahwa kamu adalah garam dunia. Dalam firman Allah yang hidup ditulis, kalian adalah garam dunia. Jika kalian menjadi tawar, apa jadinya dengan dunia ini? Kalau kalian tawar, kalau hidup kita tawar, bagaimana kita bisa mengasinkan orang sekeliling kita? Dan pada akhirnya kita jadi ikut-ikutan orang. Orang ngomong A, kita semua sama ngomongnya yang negatif, semua negatif. Karena apa? Karena kita tidak memberikan rasa asin.
Bagaimana kita bisa asin dalam kehidupan kita? Melekat sama Tuhan, hidup bergaul sama Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga rasa asin yang Tuhan kasih buat kita itu berdampak buat orang banyak, buat orang di sekeliling kita. Sekali lagi, apa jadinya dengan dunia ini kalau setiap kita menjadi tawar? Tuhan ciptain kita ada di bumi ini bukan iseng-iseng, Pak Bu. Ada tujuannya. Ada tujuan. Tidak Tuhan sekedar ciptain dan kita hahaha di bumi ini dan tidak berdampak apa-apa. Tuhan ciptain setiap kita tuh ada tujuannya, supaya setiap kita menjadi ambasadornya Tuhan, di mana orang boleh melihat hidup kita ada rasa asin, ada Kristus dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu rasa asin di mana laut, nah kita ini rasa asin di sup, di sekeliling kita. Kita adalah garam yang memberikan rasa asin kepada makanan, kepada sup yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita nggak bisa berdampak buat dunia yang besar ini, tapi kita bisa berdampak di sekeliling kita, di mana Tuhan tempatkan saudara dan saya berada. Jadilah berdampak di situ, berikan rasa asin. Ketika orang menikmati rasa asin itu, orang merasa haus. Orang melihat hidup kita, orang haus bertemu dengan Tuhan, orang haus berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai hidup kita nggak berdampak sama sekali, dan pada akhirnya cuma dibuang orang dan diinjak orang, dan hidup kita nggak berfungsi sama sekali. Akhirnya kita tidak menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Ingat sekali lagi bahwa hidup ini adalah penugasan-penugasan yang harus saudara dan saya selesaikan di bumi ini. Hidup ini bukan sekedar kita mengerjakan apa yang kita mau. Hidup ini adalah mengerjakan kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Makanya Tuhan jelas bilang buat setiap kita, kamu tuh garam. Kamu garam dunia. Kamu garam buat sekelilingmu. Jadi berkat dong. Melalui apa? Perkataanmu, melalui tingkah lakumu. Jadi berkat dong. Dengan apa yang kamu perbuat, jangan sama aja kita menjadi sama dengan dunia ini. Apa yang orang lain buat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita juga buat. Toh nggak apa-apa, nanti juga diampuni. Kita jadi kompromi gitu loh. Garam itu tuh nggak akan kompromi. Garam itu akan tetap asin, dan asinnya itu akan memberikan dampak buat banyak orang. Bagaimana garam itu nggak bisa asin lagi? Ada penelitian, garam itu bisa nggak asin lagi ketika garam itu disetrum. Ketika garam itu disetrum, garam itu akan terpisah dari rasa asin. Nah, biar setiap kita harus tetap melekat sama Tuhan. Jangan terpisah dari Tuhan. Jangan terpisah dari rasa asin yang sesungguhnya, di mana setiap kita harus melekat kuat sama Tuhan, sehingga rasa asinnya itu dari Tuhan, dan orang boleh merasakan hidup kita asin, dan hidup kita bisa dinikmati oleh banyak orang karena kita hidup sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Sekali lagi, biar hidup kita menjadi berkat buat banyak orang melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui apa yang saudara buat dalam kehidupan ini. Biar semua itu memberikan rasa asin. Ketika orang merasakan asinnya hidup kita, dan orang lain haus akan Tuhan melalui hidup kita, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa hidup kita memberi dampak buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami gak mau hidup ini sama Tuhan. Kami mau hidup terus bertumbuh, dan hidup kami ini berfungsi, berdampak, di mana kami akan berjalan kepada tujuan yang Tuhan
mau dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar hidup kami asin Tuhan, dan orang boleh merasakan hidup kami, dan orang boleh datang kepada Yesus melalui hidup setiap kami. Sekali lagi ya Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau menerangi aku.